habis di akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang, para TVian dimanapun Anda berada. Hari ini, hari Kamis, kita ketemu lagi dalam acara Freddy's Journal. Dan tentunya bersama Dr. Freddy yang siang hari ini sudah hadir bersama kita semuanya. Halo, selamat siang Dr. Freddy. Halo, selamat siang Ko Rizal, selamat siang Bapak Ibu teman-teman Prativian. Iya, sehat ya? Sehat. Walaupun cuacanya mendung ya, tapi buat kita kehilangan semangat. Ya, apalagi tema siang hari ini menarik nih. Temanya adalah akupuntur untuk wajah keriput. Nah, tapi peserta di sini ya, nggak ada yang keriput loh wajahnya. Walaupun levelnya udah di atas 60-an semua. Ini pesertanya kayaknya bisa jadi model. Ibu mau jadi model? Ibu mau jadi model? Bu Sri? 75. Nanti jadinya itu. Oh, wajah 75 tuh liatin ya kan? Wah, tuh, yang sebelah sana, yang sebelah kiri wajah 74 ya. Iya. Nah, kita bicara tentang wajah keriput nih, Dr. Freddy. Menarik banget ya hari ini tentang wajah keriput. Nah, pertanyaannya, apakah yang keriput itu memang cuma wajah saja? Gitu, Dr. Freddy. Ya, baik. Sebenarnya bukan kok Rizal. Jadi sebenarnya keriput itu kan proses alami ya. Jadi memang semua orang pada saat nanti menjelang tua gitu ya, beranjak usianya, itu suatu saat pasti akan lama-lama makin keriput. Nggak langsung, tapi pelan-pelan dia akan makin keriput. Dan kalau pertanyaannya apa hanya di wajah? Enggak. Seluruh bagian tubuh kita, bagian kulit kita, mau dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua bisa keriput. Kita bisa keriput di tangan, kita bisa keriput di kaki, semuanya bisa, Pak Rizal. Nah, cuma pertanyaannya kenapa wajah? Karena wajah itu adalah yang menjadi center of focus. Jadi pada saat kita ketemu orang, kita pertama kali ngelihat mukanya dulu, gitu. Jadi kalau kita ketemu orang, kita siapa gitu ya, di jalan kita ketemu orang nggak kenal, yang kita perhatiin dulu sepintas itu adalah mukanya dulu. Jadi kalau keriput di muka itu paling kelihatan daripada keriput di bagian badan yang lain. Oke. Saya pikir pertama kali ngeliat orang, ngeliatnya keriput duluan daripada wajah. Oke, kalau kita bicara wajah menjadi pusat perhatian orang pertama kali, saya ngebayangin nih, kalau wajah keriput, apakah semuanya keriput? Atau hanya bagian tertentu dari wajah itu yang keriput, Dr. Freddy? Kalau misalnya normalnya ya, tanpa ada perawatan apa-apa, tanpa ada terapi apa-apa gitu ya, itu seharusnya semuanya akan ikut keriput kok Rizal. Jadi nggak ada bagian tubuh tertentu. Kecuali kalau misalnya memang dia ada perawatan di bagian tubuh tertentu, dia ada terapi di bagian tubuh tertentu, ya mungkin di bagian tubuh itu keriputnya lebih sedikit. Bukan berarti nggak ada sama sekali, tapi keriputnya lebih sedikit dibandingkan dengan di bagian tubuh yang lain. Tapi kalau normalnya dia nggak ngapa-ngapain gitu ya, harusnya semuanya akan ikutan keriput. Nah, itu lokasi wajah keriput itu di mana aja munculnya, Dr. Freddy? Oh iya, nah kalau kita bicara tentang wajah keriput itu mungkin boleh sambil tolong dibuka slide-nya ya. Jadi ada beberapa daerah nih, di daerah muka kita, di area wajah kita,
yang relatif umum muncul keriput, gitu ya. Yang pertama adalah di dahi, di jidat, gitu ya, di dahi. Istilahnya namanya forehead wrinkles, itu bahasa Inggrisnya, gitu ya. Biasa kalau kita suka apa ya mengernyitkan dahi, gitu kan, nah itu biasanya suka muncul tuh garis-garis, ya, garis-garis mendatar. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua adalah glabella, glabella wrinkles. Glabella itu artinya lokasinya di antara dua alis, di tengah-tengah. Glabella wrinkles. Nah, ya biasa kalau misalnya kita apa ya, kayak kita konsentrasi mikir atau enggak kita lagi marah, lagi kesel gitu ya. Alisnya ditekuk gitu kan. Nah, itu biasa muncul tuh glabella wrinkles atau keriput di daerah glabella di antara dua alis di tengah. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah crow's feet. Crow's feet. Crows itu istilahnya ya. Jadi crows itu kan burung gagak. Nah, feet itu kaki. Jadi seperti kakinya burung gagak. Biasa ada garis melintang gitu ya di pinggir, di sisi lateral, di sisi pinggir daripada mata kita, kanan maupun kiri. Gitu. Biasanya kalau yang crow's feet ini biasa diperberat kalau misalnya kita mengernyitkan mata. Jadi misalnya kita ada yang matanya minus, melihat jauh, nggak kelihatan, buram. Nah, kita biasa menyipitkan tuh matanya disipit-sipitin gitu kan supaya bisa kelihatan jauh jelas gitu. Nah, itu biasa suka menimbulkan crossfit itu. Lipatan-lipatan crossfit. Nah, terus yang keempat ada yang namanya bunny lines. Bunny lines. Nah, ini sebaliknya dari crossfit. Kalau crossfit itu di sisi pinggir daripada mata, kalau bunny lines itu di sisi tengah. Gitu ya, di sisi tengah. Biasanya ini hubungannya sama kalau misalnya kita suka naikin hidung tuh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita apa ya kebauan gitu misalnya nggak suka dengan baunya kita gitu kan. Nah, itu suka bikin bunny line di situ, bunny line. Nah, terus yang berikutnya lagi berhubungan sama mulut sama bibir. Yang pertama adalah nasolabial folds. Nasolabial folds kita semua rata-rata punya ya di daerah pinggir bibir dari hidung turun ke bawah, kanan kiri. Gitu ya, nasolabial folds. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah lip lines. Lip lines ini biasanya munculnya agak sedikit nih, agak samar-samar. Itu lokasinya biasanya di atas, di bibir bagian atas. Nah, yang terakhir adalah marionette lines. Marionette lines itu artinya dari yang bibir, pinggir, kanan, kiri, ke arah bawah, ke arah dagu. Ya, ke arah dagu. Nah, kanan kiri itu namanya marionette lines. Jadi nasolabial folds, lip line, dan marionette line. Nah, itu yang berhubungan sama bibir. Nah, begitu kok Rizal. Jadi kalau ditanya mana dari lokasi di wajah yang umum munculnya keriput, ada ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Halo, Ko Rizal. Halo. Kedengeran kok, Freddy. Oh, Ko Rizalnya nggak ada. Oh iya. Dia kan pakai handphone, jadi dia bergerak tuh. Oh ya. Nah ini masuk lagi, hilang lagi. Iya. Itu dia tuh ada. Halo, Kak Rizal. Ya, sorry, kelempar saya. Saking kecilnya, ya. jadi kelempar. Iya kan saya udah bilang internet saya memang udah nggak stabil dari kemarin. Iya seperti itu Kak Rizal. Jadi ada 7 lokasi di muka kita, di wajah kita yang suka muncul, yang umum terjadi keriput. Mulai dari dahi, mulai dari antara alis di tengah, terus habis itu di pinggir mata, bisa di pinggir, bisa di tengah mata. Habis itu ada 3 lagi yang berhubungan sama bibir kita. Ada nasolabial folds, ada lip lines, dan ada marionette lines. Halo. 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 Freddy, ada kok suaranya. Oh, ada Halo. ya? Ada. Oh, ada. Rizal, dengar kok Rizal? Halo. Iya.
Ya, Kedengeran ya, kok Rizal. ya, ya. Nah, oke, thank you. Dr. Freddy, apakah kalau kita lihat ada 7 titik ya yang menunjukkan bahwa ada bagian muka manusia mengalami keriput. Ini pertanyaan sedikit aja deh. Pengen tahu aja, apakah kalau bicara keriput pasti bicara tentang ketuaan? Maksudnya tentang usia lanjut atau ada yang namanya kasus masih muda tapi sudah keriput? Ada kok Rizal. Jadi memang keriput itu kan secara umum dialami oleh orang-orang yang usia lanjut ya. Namun nggak tertutup kemungkinan orang-orang yang usianya belum lanjut, artinya masih muda, dia sudah mengalami keriput. Gitu ya. Bisa mengalami keriput bisa. Jadi keriput itu sebenarnya tergantung dari elastisitas dari kulit kita sebenarnya. Nah, normalnya buat orang-orang yang usia lanjut lah yang kulitnya itu sudah berkurang keelastisitasannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang muda pun itu juga bisa keelastisitasnya berkurang. Jadi dia bisa muncul keriput-keriput padahal usianya belum tua. Gitu. Nah, nanti di belakang itu nanti kita akan ngebahas faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh terhadap elastisitas kulit, gitu. Jadi nanti di belakang akan ada bahasan itu. Oke. Nah, kalau kita bicara keriput di 7 titik, apakah keriput juga punya derajat tertentu? Karena saya lihat kalau ngelihat orang ya, ada yang keriput banget, ada yang keriputnya sedang-sedang aja. Nah, jadi menimbulkan pertanyaan nih, apakah ada derajat tertentu nggak keriput ya? Ada kok Rizal. Jadi ini juga sekalian ya Bapak Ibu teman-teman perhatian, ini juga yang menjadi dasar kita sebagaimana kemajuan dari terapi kita. Jadi kalau tadinya derajatnya sudah parah, kita terapi bisa ada kemajuan menjadi sedang, menjadi ringan gitu ya, atau malah semakin memberat. Kalau nggak diapa-apain, derajatnya semakin berat. Mungkin boleh tolong digeser ke slide selanjutnya. Nah ini. Ya, jadi ini saya ambil sebenarnya metodenya banyak, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi ukurannya itu banyak, tapi yang saya ambil ini adalah yang namanya skala Fitzpatrick, ya Fitzpatrick. Jadi kalau nanti teman-teman mau mencari lebih dalam lagi, boleh mencari di internet ya. Fitzpatrick itu tulisannya F-I-T-Z, Patricknya biasa P-A-T-R-I-C-K, itu digabung Fitzpatrick. Nah. Ini saya metode yang salah satunya yang saya pakai. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Tapi diantaranya ada setengah, ada 1,5, ada 2,5. Gitu. Kalau 0 itu artinya no wrinkle, jadi nggak ada keriput, mulus. Gitu ya, nggak ada kelihatan keriput sama sekali. No visible wrinkle. Ya, jadi nggak ada kelihatan keriput. Nah, lalu berlanjut ke nomor 1. Nomor 1 itu fine wrinkle. Fine wrinkle itu artinya kelihatan, ya, kelihatan ada keriput gitu kan. Secara kasat mata itu kelihatan ada keriputnya. Nah, tapi dia lekukannya, kalau keriput kan berarti kan berlekuk ya. Lekukannya itu hanya sedikit. Gitu. Lekukannya hanya sedikit. Nah, nomor 2 itu yang sedang, moderate wrinkle, ya, keriput derajat sedang. Nah, ini secara kasat mata udah lebih jelas lagi kelihatan, dan kalau dilakukan pengukuran, itu keriputnya itu lekukannya itu dalamnya 1-2 mm. 1-2 mm dalamnya lekukan tadi itu kalau diukur. Ya, itu artinya keriput derajat sedang atau moderate wrinkle. Nah, yang nomor 3, deep wrinkle, ini artinya keriput yang berat lah, derajatnya derajat berat. Ya, jadi ini sudah jelas ya, pasti kelihatan jelas gitu dan kelihatan dalam. Dan kalau diukur itu lekukannya itu lebih daripada 3 mm. Gitu ya, masuknya itu lekukannya itu lebih daripada 3 mm. Nah, kalau yang setengah itu diantaranya. Jadi kalau setengah itu berarti udah kelihatan wrinkle, cuma dangkal sekali. Kalau 1,5 itu berarti sudah kelihatan ya keriputnya kasat mata, tapi dalamnya itu kurang dari 1 mm, masih tipis gitu. Nah, terus kalau 2,5 itu berarti dalamnya keriputnya itu antara 2-3 mm. Gitu. Ya, jadi kalau mau gampangnya sih 0, 1, 2, 3, tapi kalau mau lebih detailnya lagi ya boleh dikasih setengah, boleh dikasih 1,5, boleh dikasih 2,5. Nah, kalau misalnya kita ngambil contoh, dok, kayak apa sih derajat 1, kayak apa sih derajat 2, kayak apa sih derajat 1,5 gitu. Nah, ini contohnya ada di gambar yang sebelah kanan. Itu saya kasih contoh.
Ya, jadi kalau derajat 0 itu seperti yang di pinggir mata itu. Ya, itu mulus. Ya, nggak ada keriputnya. Padahal daerah situ kan normalnya kan ada tuh keriput. Namanya crow's feet tadi kan ya. Kaki apa tuh, kaki gagak gitu ya. Kaki burung gagak. Nah, tapi di sini belum ada, makanya ini di skornya namanya 0, skor 0. Nah, terus kalau skor setengah, skor 1 sampai skor 1,5 itu semuanya ada di daerah dahi itu. Ya, di daerah dahi, forehead wrinkle, ya. Jadi keriput di daerah dahi. Ya, terus kalau yang 2, 2,5, 3 itu lokasinya di glabella ya. Jadi di antara dua alis di tengah. Ya, glabellar wrinkle. Ya, kalau misalnya 3 itu bisa kita lihat ya, itu dalam sekali. Kalau misalnya kita masukin pengukur gitu ya, itu dalamnya itu lebih dari 3 mm itu. Gitu. Bisa kita bandingkan kan ya, yang 3 dengan yang setengah gitu di atasnya itu kan bedanya jauh itu dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti sebelum diterapi kita foto dulu. Sebelum terapi kita foto dulu, setelah terapi kita foto lagi. Gitu. Jadi nanti di situ kelihatan bedanya. Dan harus dari kamera yang sama dengan pencahayaan yang sama. Jadi kita kelihatan apple to apple lah dibandingkannya. Begitu kalau itu. Oke. Ini kalau ngeliat keriput ada derajatnya, ya kan, dari mulai 0 atau setengah sampai 3, ini penyebabnya apa sih dok sebenarnya? Karena kok Putus-putus kok Rizal, suaranya putus-putus. Ukuran keriputnya, derajat keriputnya. Gimana kok Rizal, suaranya putus-putus? Iya, halo? Iya. Tadi gimana kok Rizal, suaranya putus-putus tadi? Penyebabnya apa ya? Penyebab keriput ini apa ya? Oh ya, oke. Kalau penyebabnya boleh tolong digeser lagi ke slide berikutnya. Penyebab dari keriput apa ya? Iya, jadi penyebabnya itu secara umum dibagi penyebab dari keriput. Ya, penyebabnya itu secara umum dibagi menjadi 2, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi yang pertama itu dari mimik wajah, ya, ekspresi muka kita, mimik wajah. Nah, yang kedua adalah faktor gravitasi, ya, daya tarik bumi. Ya, jadi penyebabnya itu, ya. Jadi bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa gravitasi bumi, bisa apalagi misalnya radiasi sinar matahari gitu misalnya ya, polusi gitu. Nah, itu exposure dari luar. Tapi kalau dari dalam itu biasa dari emosi kita, ekspresi wajah kita gitu. Nah, itu yang menyebabkan keriput. Beda-beda nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang forehead lines atau keriput di daerah dahi, ya itu bisa disebabkan oleh sun exposure jelas karena dia lokasinya paling terbuka di atas gitu kan. Jadi kalau misalnya kita banyak beraktivitas di luar ruangan, di tempat-tempat yang mataharinya terik, cerah gitu kan. Nah, itu rentan terjadinya yang namanya forehead lines atau forehead wrinkles. Nah, selain dari sun exposure, itu juga bisa karena negative facial expression. Jadi tadi seperti yang saya katakan. Jadi kalau kita dahinya dikerutkan dahinya gitu kan, alisnya dinaikin gitu. Nah, itu suka membuat kerutan di daerah dahi. Nah, terus sleeping position juga biasanya kalau misalnya orang-orang yang suka tidurnya tengkurap nih. Suka tidurnya tengkurap, terus dahinya itu ketekan di bantal, di kasur. Nah, itu suka membuat forehead lines. Dan juga ada beberapa make up tertentu yang tidak cocok dengan kulit. Masing-masing orang berbeda-beda ya, yang tidak cocok dengan kulitnya. Nah, itu juga membuat keriput di daerah dahi. Nah, terus yang berikutnya adalah crow's feet, yang di bagian pinggir, bagian lateral, ya, bagian samping daripada mata. Sama, masih sun exposure juga masih ya, sun exposure. Terus squinting itu seperti tadi saya katakan dia menyipitkan mata, ya, menyipitkan mata buat orang-orang yang matanya minus supaya bisa kelihatan lebih jelas, suka menyipitkan mata. Nah, itu squinting.
Lalu sleeping position, ini terutama yang suka tidurnya itu nyamping. Ya, tidurnya nyamping, jadi bagian pinggir wajah itu nempel sama kasur atau sama bantal. Itu yang menyebabkan crossfit. Nah, lalu yang berikutnya adalah frown lines atau glabella, ya, glabellar wrinkles. Ini sama, ya, di bagian tengah dari alis, di antara dua alis itu masih sama, sun exposure juga, merokok, ya, jadi jangan merokok. Terus habis itu negative facial expression, jadi ekspresi muka lagi. Kalau misalnya kita nggak suka, kita lagi marah, kita lagi kesel, nah kita suka apa ya, bikin muka kesel gitulah. Jadi glabellanya itu dikerutkan gitu. Nah itu suka membuat kerut di daerah situ. Nah terus yang berhubungan sama bibir itu ada lip lines, ya, itu disebabkan oleh sun exposure, smoking. Nah, minum melalui sedotan, ya, kalau kita nyedot gitu kan, gitu. Nah, itu suka membuat kerut di daerah bibir atas. Terus bersiul, whistling gitu kan, bersiul, dan berciuman, kissing, ya. Jadi pokoknya posisi-posisi bibir yang mencucu, ya, mencucu itu apa ya, kayak manyun gitulah. Nah, jadi itu yang membuat keriput di daerah bibir atas. Nah, terus smile line gitu ya, smile line yang di daerah pinggir daripada bibir, termasuk di sini marionette line, ya. Itu ya disebabkan oleh sagging, cheek fat gitu ya. Jadi karena kelebihan lemak dari pipi dan akhirnya karena gravitasi kan dia turun tuh, lemaknya kan berat. Ya, pipinya berat, jadinya karena gravitasi dia ketarik turun, nah dia menyebabkan lekukan atau keriput di daerah smile line ataupun marionette line. Lalu kita pada saat senyum dan pada saat ketawa. Jadi itu membuat keriput di daerah smile line atau marionette line. Jadi secara umum penyebabnya ada dua, dari dalam ya karena emosi, karena ekspresi. Nah, terus penyebab dari luar bisa karena paparan matahari, sun exposure, bisa karena gravitasi gitu ya, bisa juga karena ngerokok, asap rokok, polusi segala macam. Nah, itu semua bisa. Gitu. Sleeping position, posisi tidur itu juga pengaruh. Jadi penyebabnya seperti ini nih, Ko Rizal nih. Ada beberapa. Ko Rizal? Oh, sorry. Ya, berarti Vian seperti biasa, nanti bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya, ya. Dan seperti biasa akan mendapatkan free gift dari Dr. Freddy. Ya, apalagi hari ini masalahnya sangat luar biasa, ini tentang wajah keriput. Tadi dikatakan bahwa smiling, ketawa, senyum itu juga bisa menyebabkan keriput. Bukankah ada penelitian mengatakan kalau orang yang sering senyum, ketawa itu malah membuat otot-ototnya makin kuat? Begitu, Dr. Freddy? Ya, betul. Jadi betul yang tadi Ko Rizal katakan, betul. Jadi membuat otot-otot wajah itu menjadi kuat, semakin mendingan senyum daripada kita marah gitu kan dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu betul. Tapi keriput yang kita bahas di sini ini bukan karena faktor ototnya lemah, bukan karena apalah segala macam, bukan. Jadi keriput di sini yang kita bahas itu adalah karena elastisitas kulitnya, Ko Rizal. Elastisitas kulitnya itu menjadi tidak elastis lagi. Normalnya nih, kalau misalnya kita masih remaja, masih anak kecil gitu kan, elastisitasnya masih bagus kan. Nah, jadi normalnya itu pada saat kita ketawa, pada saat kita cemberut gitu ya, misalnya. Nah, itu begitu kulitnya berkerut, dia akan balik lagi, normal lagi, karena dia masih elastis. Dia bisa kerut, balik, gitu. Nah, tapi begitu kita bertambah usia, ketika kita mengerutkan suatu daerah kulit, dia susah baliknya, Ko Rizal. Dia sulit untuk balik kembali. Nah, itulah yang mengakibatkan kerut. Nah, bayangkan kalau misalnya kita melakukan ekspresi itu berulang-ulang kali. Begitu kerut, baliknya susah. Belum balik sempurna, udah dikerutin lagi. Gitu loh. Jadi kerutnya itu semakin bertambah. Gitu. Jadi patofisiologi atau mekanisme kerjanya, cara kerjanya itu seperti itu gitu, Kak Rizal. Jadi begitu dia dikerutin, dia belum balik sempurna, udah dikerutin lagi, begitu. Oh, faktor habit ya, Dok.
Ya, salah satunya karena kebiasaan itu. Kebiasaan daripada kita ekspresi kita. Kadang kita ada juga orang-orang yang suka baca gitu, misalnya. Baca tapi dengan cara naikin alis. Jadi dahinya dikerutin gitu misalnya. Nah, itu suka tuh muncul keriput-keriput di daerah dahi, forehead lines. Jadi jangan sering heran ya. Nggak boleh sering heran, nggak boleh sering terkejut. Kalau nggak nanti banyakkan ininya berkering apa namanya menginin dahi segala. Makanya Menarik, itu menarik. salah satunya kenapa disutikin botox kok Rizal. Kalau pernah dengar botox, botulinum Iya, toksin. botox. Nah, Botox itu apa ya, botox? Nah, botox itu botulinum toksin, itu singkatan, botulinum toksin. Jadi, itu salah satu toksin tahu ya, racun gitu ya, salah satu toksin yang diambil dari bakteri namanya Clostridium botulinum. Jadi, Clostridium botulinum, dia punya toksin, ya itu toksin itu yang kita ambil. Kenapa pakai toksin itu? Karena toksin dari si Clostridium botulinum atau botox ini, dia mengakibatkan otot itu tidak bisa berkontraksi, otot itu tidak bisa bekerja. Jadi kalau misalnya kita udah nyuntikin botox di daerah dahi kita, gitu ya, nah dahi kita nggak bisa dikerutin kok Rizal. Gitu, dahi kita nggak bisa digerakin, dikerutin gitu nggak bisa. Nah jadi otomatis kulitnya kita itu nggak ketekuk lagi. Oh, gitu. Nggak bisa dikerutin gara-gara mati rasa atau karena ada memang jadi kenceng? Bukan mati rasa, karena begitu dia dipegang, misalnya kita pegang dahi gitu kan, pakai jari kita, masih berasa dianya. Nah, cuma nggak bisa digerakin, nggak bisa dinaikin alisnya. Oh, I see. Jadi dia, tanda kutip ya, menyerangnya itu adalah menyerangnya motoriknya, bukan sensoriknya. Jadi dia tetap bisa sensorik, jadi dia tetap bisa merasakan, dipegang gitu ya, tetap berasa, nggak mati rasa. Tapi begitu jadi gerakan, nggak bisa. Oke, kita akan lanjut lagi, Prativian, tentang pembahasan akupuntur untuk wajah keriput setelah Boy lewat dulu. Silakan Boy.
kembali lagi dalam Freddy's Journal, dan akupuntur untuk wajah keriput adalah pembahasan kita siang hari ini ya. Tadi kita sudah tahu bahwa wajah keriput penyebabnya apa, ada 7 titik, lalu ada derajatnya dan sebagainya. Bahkan tadi kita bicara tentang botox juga ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Dr. Freddy, apakah sudah ada penelitian ilmiahnya soal akupuntur untuk wajah keriput ini? Oh iya, sudah kok Rizal. Mungkin boleh tolong dibuka slide-nya yang berikutnya. Nah, boleh dikecilin dulu. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu teman-teman Prativian, kalau kita bicara soal keriput, soal kecantikan, yang lagi ngetren otomatis pasti Korea ya. Jadi Korea Selatan itu kalau kita bicara tentang kecantikan, tentang keriput-keriput, tentang apalagi operasi plastik lah, pokoknya tentang ya gitu-gitulah, tentang kecantikan, tentang estetika itu Korea Selatan itu nggak pernah terlepas dari itu. Nah, jadi kita ambil salah satu artikel, salah satu jurnal ya dari Korea Selatan. Ya, ini baru saya ambil itu dari tahun 2021. Bisa teman-teman lihat di bagian kanan atas, itu ada Korean Journal of Acupuncture, ya, itu tahun 2021. Jadi masih tahun ini, jadi masih baru, betul. Ya, ini saya ambil, boleh nanti teman-teman cari kalau mau tahu lebih dalam di search di internet, judulnya Recent Research Trends of Acupuncture for Wrinkle Treatment. Ya, for wrinkle treatment. Ya, di sini dia berupa meta analisis. Jadi dia ngumpulin beberapa banyak RCT ya, penelitian randomized control trial, lalu dikumpulkan. Di sini ada 10 RCT ya, di bagian result itu a total of 10 RCT dan 19 case series ya, 19 case series. Ya, jadi ini dikumpulkan artikel-artikel atau penelitian-penelitian, lalu dibahas semuanya, ditarik kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini sudah saya berikan garis warna merah. Acupuncture treatment was effective in improving skin wrinkles. Gitu ya. Jadi bisa berguna kayak tadi ya, ada derajatnya ya. Jadi bisa membaik, yang tadinya mungkin derajat berat ya, yang Fitzpatrick score-nya itu 3, bisa jadi 2, bisa jadi 1 gitu ya. Nah, jadi dengan akupunktur itu bisa. Begitu kok Rizal. Oh, ini kalau bicara akupunktur tentang wajah pasti Korea ya. Ya, karena Korea kalau kita ini udah terkenal lah tentang kecantikan. Jadi kalau kita pulang dari Korea langsung jadi bintang drakor ya. Nah kan no, Ibu Sri atau Dr. Sally kalau mau ke Korea. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tadi wajah keriput, berarti kita bicara wajah. Nah, apakah bagian tubuh yang ditusuk itu juga bagian wajah tersebut, dok? Nah, oke. Kalau kita masuk ke dalam terapi akupunkturnya, ini agak seru nih di sini. Jadi yang kita tusuk otomatis banyakkan di daerah wajah ya, karena kan kita terapinya kan untuk keriput di daerah wajah. Jadi otomatis banyak di daerah wajah. Nah, namun jangan lupa bahwa yang ditusuk itu nggak cuma wajah doang nih, Korizal dan teman-teman perhatian. Di badan itu juga ada, walaupun tidak begitu banyak, gitu ya. Yang banyak itu di daerah wajah, di daerah keriputnya. Gitu. Di badan juga ada di tangan, di kaki, itu juga ada. Gitu. Oh gitu. Jadi selain di wajah, di tangan, di kaki juga ada. Iya, gitu. Di tubuh juga ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Banyakan di muka. Boleh tahu apa hubungannya, dok? Apakah karena titik-titiknya atau karena apa? Nah, jadi gini. Jadi kalau misalnya kita bicara wajah keriput, gitu ya, kan karena tadi ya elastisitasnya berkurang. Ya, ketika dia sudah berkerut, berlipat gitu, kelipet, dia nggak bisa balik lagi. Sama kayak kertas lah. Kalau kayak kertas kita bejek-bejek gitu, kita ya remes-remes gitu kan. Nah, begitu dilebarin lagi kan dia tetap ada muncul kerutan-kerutannya. Gitu ya. Nah, kalau di kulit kita itu hubungannya sama yang namanya kolagen dan elastin.
ya. Biasanya orang yang terkenal itu kolagen terus gitu kan. Nah, tapi jangan lupa selain kolagen, perlu juga yang namanya elastin. Jadi dua komponen ini yang perlu, kolagen dan elastin. Itu yang memelihara elastisitas kulit. Gitu. Nah, jadi pada saat kita penusukan di daerah tubuh yang lain, ya otomatis kita merangsang badan secara umum, secara general untuk merangsang kolagen maupun elastin secara umum, Koriza. Gitu. Dan di daerah wajah tetap ditusuk juga pasti. Oke, kolagen dan elastin itu apakah hanya diproduksi oleh tubuh atau bisa didapat dari luar? Oh, bisa didapat dari luar, bisa kok, Rizal. Diproduksi tubuh otomatis dari makanan, dari nutrisi yang kita makan masuk gitu kan, dia akan diproduksi sendiri oleh badan gitu ya. Nah, tapi seiring bertambahnya usia, biasa produksi kolagen dan elastin ini dia menurun jumlahnya. Makanya kulit kita menurun elastisitasnya. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu biasa banyak tuh di klinik-klinik kecantikan disuntikin kolagen, disuntikin ini itu gitu kan. Nah, untuk memelihara si kadar kolagen dan elastinnya ini. Karena seiring usia produksinya pabriknya itu di badan itu semakin menurun kemampuannya. Oke. Ini ada satu hal yang menarik. Saya pernah baca artikel termasuk fotonya. Seorang nenek usia 75 tahun masih sixet, masih langsing, masih padat. Ya, karena dia sering olahraga ya. Hampir setiap hari dia aerobik, dia olahraga dan sebagainya, dan hanya minum air putih. Apakah memungkinkan hal itu terjadi? Memungkinkan sekali, Korisa. Nanti di akhir ini juga saya tampilkan bagaimana kita caranya memelihara supaya keriput itu bisa ditunda lah. Memang nggak bisa dicegah, dihilangkan sama sekali karena kan itu proses yang alami ya. Nah, tapi paling tidak ditunda lah, nanti dulu lah keriputnya gitu kan. Nah, kenapa olahraga bisa menunda keriput gitu? Karena tadi kolagen maupun elastin yang sudah ada di bawah kulit kita itu bisa rusak. Gitu, bisa rusak. Rusaknya karena apa sih, Dok? Rusaknya itu karena yang namanya radikal bebas. Kalau misalnya Korizal pernah dengar ya, free radical gitu ya. Nah, kalau kita olahraga, kalau misalnya kita makan nutrisi yang cukup, vitamin C yang cukup, yang alami gitu ya, nah itu antioksidannya tinggi. Mungkin Korizal juga pernah dengar yang namanya antioksidan ya. Nah, antioksidan itu tinggi. Nah, antioksidan itu fungsinya adalah memerangi si radikal bebas tadi. Gitu, memerangi si radikal bebas tadi. Jadi sehingga si kolagen dan si elastinnya tadi itu terpelihara, nggak rusak. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau olahraga kan pembuluh darah kebuka semua, Korizal. Darahnya jadi lancar, aliran darahnya lancar. Otomatis nutrisi ke daerah sana bagus, oksigen juga ke daerah sana juga bagus gitu kan. Nah, jadi otomatis si radikal bebasnya itu ditekan. Gitu. Jadi si kolagen dan si elastinnya itu nggak rusak, terpelihara tetap. Gitu. Jadi kulitnya menjadi lebih kencang, nggak keriput. Gitu. Dan itu bisa bisa juga terlihat dari usia walaupun sudah di atas 70 masih tetap kencang gitu ya. Bisa sekali. Asal dia nutrisi bagus, olahraga bagus. Wah, luar biasa ya. Berarti kalau semuanya serba bagus, artinya usia manusia bukan saja panjang, tapi juga tetap menjaga elastisitas dan kelenturannya dan semuanya itu dapat terjaga juga ya berarti ya, dokter? Betul. Jadi umur yang panjang kalau nggak berkualitas kan percuma. Buat apa kita umur panjang tapi sakit-sakitan di tempat tidur doang gitu kan? Nah, jadi umur yang panjang, kualitas hidupnya bagus, otomatis itu juga akan pengaruh ke kulit kita. Kalau misalnya nih, mungkin dari audiens di sini ya, atau di YouTube itu juga ada yang pelaku akupuntur lah, mungkin dari Sinse atau TCM atau kedokteran timur lah segala macam. Biasanya kalau di mereka itu ada yang namanya diagnosis dilihat dari wajah. Diagnosis itu salah satunya dilihat dari wajahnya. Jadi begitu pasiennya datang, itu kita lihat dulu nih gimana cara jalannya, cara masuknya, gimana cara ngomongnya, termasuk dari wajahnya, gitu ya. Selain bacaan-bacaan yang lain, bacaan lidah, bacaan nadi dan sebagainya. Tapi wajah itu adalah salah satu kriteria diagnosisnya. Oh, wajahnya kelihatan tua ya, nggak sesuai dengan umurnya gitu. Umurnya masih 20-an, tapi usianya udah seperti 50-60-an gitu misalnya. Nah, itu punya makna tersendiri itu. Oke, habis ini kita saling melihat wajah.
gitu. Oke, ini si Saruko ada pertanyaan nih, Dr. Freddy. Keriput yang sudah terbentuk, bukankah pada dasarnya tidak dapat dikembalikan pada posisi semula kecuali operasi plastik? Nah, berarti kesimpulannya treatment akupuntur itu sebuah sarana doang, hanya untuk memperlambat atau hanya bersifat sementara, seperti sistematika botox tersebut. Bagaimana penjelasan Dr. Freddy? Oke, baik. Ini si Saruko ya. Oke, si Saruko. Jadi gini, keriput itu bukannya nggak bisa dikembalikan, si Saruko. Bisa. Jadi keriput itu kalau tadi sudah grade 3, itu bisa jadi grade 2 bisa jadi grade 1. Grade 1 itu ya kalau ke grade 0 mungkin agak susah ya. Jadi paling tidak bisa diturunkan lah derajatnya gitu. Nah, mekanismenya gimana? Mekanismenya tadi. Jadi sebenarnya ada sih mekanismenya. Atau mau ditampilin aja kok Rizal di slide. Apa tuh mekanisme? Oh, boleh, silakan. Mekanisme akupunkturnya, gimana caranya supaya dia bisa, ya boleh tolong ditampilkan. Nah ini, ya, how-nya nih. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan sama si Saruko, kita lihat dulu ke gambar yang sebelah kiri bawah ya. Ada young skin, ada age skin. Jadi yang kulit yang masih muda dengan kulit yang sudah berusia ya, usia lanjut, udah tua. Nah, jadi di sini yang penting itu adalah kolagen, ya di situ tertulis kolagen ya. Dan yang kedua adalah elastin. Ya, di sini yang penting tuh itu kolagen dan elastin. Ya, itu bagian luar itu namanya epidermis, di bagian bawahnya itu lokasinya namanya dermis, terus ada yang fat cell ya, lapisan lemak, ada yang hipodermis itu lapisan di bagian bawah kulit. Nah, terus kalau misalnya elastin atau kolagen itu lokasinya ada di dermis, ya, di bagian tengah-tengah dari kulit, di antara epidermis dan hipodermis. Nah, elastin dan kolagen pada kulit yang masih muda, yang skin, itu masih bagus tuh, terjalin dengan bagus sekali itu, untayan-untayannya terjalin bagus. Jadi ketika dia berkerut, dia bisa balik lagi seperti semula. Makanya skinnya menjadi smooth skin gitu. Ya, dia berkerut, dia balik lagi, mulus. Nah, bandingkan dengan yang age skin, yang kulit yang sudah usia, ya, yang sudah tua. Nah, di sini untayan-untayan dari elastin dan kolagennya itu sudah mulai berantakan itu, udah banyak yang putus, udah mulai nggak teratur, berantakan lah. Nah, jadinya ketika dia berkerut, dia nggak bisa balik lagi seperti semula. Kemampuan membalikannya itu berkurang, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini pengaruhnya di elastin dan kolagen. Gitu. Nah, lalu bergeser ke sebelah kanan, tolong slide-nya digeser ke sebelah kanan. Nah, menyambung pertanyaannya dari si Saruko, bagaimana akupunktur mekanisme kerjanya ini seperti ini. Terus dikecilin, nah ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gambar yang pertama itu munculnya wrinkle karena ada radikal bebas, free radical. Ya, free radical ini dia yang merusak si elastin dan kolagen tadi. Jadi muncullah keriput-keriput, nggak bisa balik lagi, elastisitasnya berkurang. Nah, lalu ketika ditusukkan, gambar nomor 2, ketika ditusukkan jarum akupunktur, ya, tusuknya nggak usah dalam-dalam kok, 1-2 mili aja. 1-2 mili ke dalam kulit, ya. Lalu nomor 3, nervous system sama otak kita itu terstimulasi. Gitu ya. Jadi makanya ini alasannya kenapa penusukan jarum akupunktur itu tidak hanya pada wajah. Pada tubuh yang lain, itu juga perlu dilakukan penusukan, karena kita merangsang pusatnya di otak, di sistem saraf gitu. Nah, lalu gambar nomor 4. Ya, circulation is increase. Jadi sirkulasinya itu bertambah. Jadi pembuluh darahnya dia akan membuka, melebar, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nah, otomatis si radikal bebasnya itu juga akan ternetralisasi. Karena dia ikut larut, ya, ikut larut gitu ya. Karena pembuluh darah yang melebar dia akan membawa 2, nutrisi dan oksigen. Gitu ya. Nah, terus gambar nomor 5, karena radikal bebasnya itu sudah pergi, sudah keluar, ya sudah ikut larut, nah otomatis si kolagennya itu akan diproduksi kembali, karena badan kita itu punya yang namanya self healing namanya. Self healing. Jadi badan kita itu otomatis akan memproduksi kolagen yang baru. Gitu, kolagen yang baru. Nah, tapi kalau radikal bebasnya itu masih ada, kan kolagen yang baru akan diserang lagi sama si radikal bebas. Rusak lagi gitu. Jadi makanya radikal bebasnya itu harus pergi dulu, harus disingkirkan dulu, baru kolagen yang diproduksi yang terbentuk lagi, ya termasuk elastin juga.
Dokter Freddy tampaknya stuck. Oh, Dokter Freddy yang stuck ya. Oh, saya pikir saya. Udah takut aja saya. Tadi stuck, bro. Iya. Ini berarti belum masuk lagi Dokter Freddy ya? Oh, enggak masih ada. Ini sinyal memang parah. Oke, mohon bersabar ya. Kita tunggu Dokter Freddy. Mungkin lagi menyiapkan kolagen supaya masuknya gampang. Kolagen biar mental, bro. Biar mental. Biar lentur. Oh, bahasa Indonesia yang kurang benar. Kita tunggu nih Dokter Freddy. Sinyalnya lagi keriput nih. Dokter Freddy-nya kelihatannya mental loh, tolong dipanggil lagi bisa. Dokter Freddy kembali. Sebentar, saya cek dulu. Ini lagi dipanggil, sebentar ya. Halo. Halo, Ko. Kedengaran suara saya? Ko Rizal masih di mute itu. Sudah masuk nih, baru Ya, hilang. oke. Oh, ya. Sekarang saya yang keluar. Iya. Ini sinyal kita keriput kayaknya. Ya, silakan di share screen lagi, Boy. Ya, tadi lagi menjelaskan nomor 1 sampai 6 tadi ya. Udah sampai nomor berapa tadi kok waktu saya Tadi keluar itu? Nomor 5. Nomor 5 ya. lima. Nomor 5, ya. Oke, jadi gambar nomor 5 ya. Gambar nomor 5 itu pada saat si radikal bebasnya itu sudah pergi, makanya kolagen yang diproduksi otomatis juga elastin juga diproduksi itu nggak ada yang merusak lagi. Gitu. Karena di badan kita itu punya yang namanya self healing gitu ya, metode yang namanya self healing. Jadi penyembuhan sendiri. Makanya kalau misalnya kita sakit gitu ya, kalau kita nggak berobat apa-apa kita bisa sembuh sendiri kok gitu kan. Nah tapi memang butuh waktu yang lama. Tujuannya diobatin kan supaya mempercepat penyembuhan itu gitu. Nah jadi sama seperti itu. Jadi pada saat si radikal bebas itu sudah pergi, sudah disingkirkan, nah akhirnya si kolagen maupun elastin yang terbentuk itu sudah tidak ada lagi yang merusak
gitu, Corizal dan Cisaruco. Nah, makanya begitu kolagennya diproduksi, elastin sudah diproduksi, tidak ada lagi yang merusak, makanya muncullah nomor 6. Wrinkle itu direduksi ya, keriput itu berkurang, dan skin itu rejuvenated, jadi lebih kulit itu jadi lebih cerah, lebih mulus, kerutannya berkurang. Nah, seperti itu. Cara kerjanya akupunktur itu seperti itu. Oke. Ini cara kerja akupuntur seperti ini itu makan waktu berapa lama, Dok? Sebenarnya mulai dari penusukan pertama, sesi pertama, itu sudah mulai ada efeknya, Korizal. Karena pada saat penusukan pertama pun, itu pembuluh darah sudah mulai melebar, terus kolagen dan elastin yang tadinya sudah diproduksi secara normal, itu ditingkatkan lagi, gitu kan, produksinya. Nah, tapi dari pertemuan pertama itu sudah ada, tapi mungkin belum terlalu kelihatan jelas, gitu. Nah, biasanya untuk kelihatan secara jelas kasat mata itu mungkin sekitar 5-10 kali itu kelihatan kasat mata jelas. Oke. Jadi 5-10 kali. Nah, tadi ada pertanyaan Cisaruco, cuman di tempat saya terhapus. Mungkin Cisaruco bisa bertanya tentang apa tadi? Kalau nggak salah, kolagen atau apa satu lagi zatnya? Mengenai elastin, dokter. Elastin. Elastin itu apakah sesuatu yang dihasilkan oleh tubuh sendiri atau memang bisa dibantu dengan mensuplai nutrisi tersendiri begitu? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Cisaruco. Jadi elastin itu diproduksi sama badan sendiri Cisaruco. Jadi kalau misalnya dari luar suplemen yang diperlukan adalah antioksidan. Ya, antioksidan. Ya, antioksidan itu yang kuat itu kan adalah vitamin C dan vitamin E ya. Charlie dan Eco, vitamin C dan vitamin E. Nah, cuma kalau misalnya vitamin C dan vitamin E kebanyakan itu yang ada yang namanya overdosis. Nah, kalau C karena dia vitamin-vitamin yang larut air, ketika dia overdosis dia bisa dibuang lewat pipis. Nah, tapi kalau vitamin E ya dia larut lemak. Makanya ketika dia terjadi overdosis, dia nggak bisa kebuang kemana-mana, akhirnya menumpuk di badan vitamin E-nya itu. Nah, makanya daripada kita minum suplemen-suplemen dari luar, mendingan kita cari yang alami. Ya, makan buah, itu kan kaya akan vitamin, gitu kan, kita olahraga, gitu ya. Itu kan juga akan meningkatkan aliran darah menjadi lebih lancar, pembuluh darahnya kebuka. Nah, seperti itu. Itu lebih alami karena nggak pernah ada kejadian makan buah bisa berakibat overdosis vitamin gitu, nggak pernah ada. Yang ada justru karena kita minum suplemen-suplemen itu yang mengakibatkan overdosis vitamin. Gitu. Oke, jadi bagaimanapun juga yang alami lebih baik ya. Betul, dan tanpa pengawet. Karena kalau kita bicara yang nggak alami, yang buatan manusia, itu semuanya kan pasti ada bahan kimianya, Korizal. Oke, ya betul. Oke, baik. Ibu Sri, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Dr. Freddy. Selamat siang, Ibu Sri. Saya tadi ketelitik mengenai titik, Dok. Titik, ya. Ada titik di tubuh juga itu yang kita gunakan. Apakah benar titik yang misalnya Ibu gunakan itu Cice, Heku, Siehai, Fungce, Cusanli, dan Ifeng? Itu untuk nama, di tubuh. Nama ya. titik nama orang. Ya. Nama titik. Terus mengenai penusukan untuk keriput kan itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ya. Nah, kalau yang horizontal itu arahnya kemana, Dok? Dan yang vertikal juga kemana? Ya. Saya nggak bicara titiknya. Ya. Makasih, Dok. Jadi ada dua, ya terima kasih Ibu Sri. Jadi ada dua pertanyaan ya Ibu Sri ya. Yang pertama titik-titiknya yang Ibu pakai itu boleh dipakai Ibu. Cuma kalau saya biasanya saya tambahkan lagi dengan titik di punggung kaki Ibu. Di punggung kaki di antara jari telunjuk sama jari tengah itu ada titiknya itu Bu. Mating ya? Ya, iya betul. Itu titik air kan.
titik Ya. air untuk muka gitu ya, bisa juga untuk muka, titik wajah. Nah, Heku biasa juga saya pakai gitu ya, Cice biasa juga saya pakai, itu adanya di tangan ya. Jadi bisa kita pakai untuk mengurangi peradangan, terus memperlancar aliran darah, terus bisa juga saya kasih juga Taichung LR3 itu di antara jari jempol dengan jari telunjuk kaki di punggung kaki. Terus Cusanli Saninqiao itu biasa juga saya pakai. Dan selain titik lokal, nah kalau untuk keriput itu yang krusial itu adalah ASE point. Jadi titik ASE point atau bahasa Inggrisnya yes point gitu biasanya. Ya. Atau ASE point, titik ASE gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan kedua dari Bu Sri. Dia nusuknya itu vertikal apa yang horizontal gitu. Kalau kita bicara tentang keriput-keriput di daerah muka, umumnya ya sebagian besar kita memakai penjaruman itu secara horizontal, Ibu. Jadi hampir nggak pernah lah penusukan keriput itu secara tegak lurus gitu, perpendikular tegak lurus gitu, itu hampir nggak pernah. Jadi kita selalu melakukan penusukan itu secara mendatar gitu ya, secara mendatar ya. Mendatar itu artinya dia menyusuri dari garis lekukannya, garis keriputnya. Misalnya di daerah keriput di daerah dahi gitu misalnya ya, kan dia selalu mendatar tuh dari kiri ke kanan gitu kan keriputnya itu kan. Nah, kita melakukan penusukan juga sama, ngikutin garisnya dari kiri ke kanan gitu ya, dari ke kiri ke kanan. Kalau misalnya satu jarum itu nggak bisa nyampe, kita tusuk dari dua arah, dari kiri kita tusuk ke arah kanan dan dari kanan kita tusuk ke arah kiri. Ya, Gitu. Ya. Gitu ya. Bisa tambah Contoh lagi, lain Dok? ya. Bisa tambah pertanyaan satu. Boleh. Ada pengaruhnya nggak posisi kita menusuk dengan posisi berbaringnya si pasien? Saya dulu pernah belajar itu waktu menusuk itu posisi kepala lebih rendah dari kaki, jadi kaki dinaikkan. Apakah itu pengaruh, Dok? Dulu saya belajar Secara umum nggak pengaruh, Ibu. Nggak pengaruh Secara umum nggak pengaruh, Ibu. Nggak pengaruh, sama aja. Biasanya sih saya tiduran terlentang aja biasanya. Jadi nggak perlu dinaikkan atau diturunkan gitu, nggak perlu. Nggak terlalu pengaruh itu, Ibu. Gitu. Dulu Nah, saya cuma biasanya... tahun 81 itu belajar di PDAI. Oh ya, enggak sih Bu, sekarang udah nggak pengaruh itu. Enggak ya, jadi biasa aja ya. Oke. Biasa aja. Nah, cuma kalau posisi, selain posisi berbaring, ada juga posisi duduk, Ibu. Biasanya ini posisi duduk ini kita pakai kalau kita mau melihat efek daripada gravitasi, Ibu. Jadi efek daripada gravitasi kita. Jadi kalau misalnya kita duduk, kan kita kelihatan tuh, gravitasi itu kan biasanya suka bikin kerutan, terutama di daerah bibir ya. Ada smile line sama marionette line gitu ya di daerah bibir tadi. Smile line dan marionette line. Nah, biasanya itu kita melakukan penusukan itu pada saat pasien duduk. Jadi ketika duduk, dia kelihatan kerutannya sampai sejauh mana, sampai sedalam mana, seberapa panjang. Nah, itu kelihatan. Nah, juga kita melakukan penusukan di situ jadi lebih jelas jarumnya. Kita pakai jarum yang ukuran 1 cun atau 1,5 cun atau pakai 2 cun gitu, itu juga lebih kelihatan jelas kita mau pakai jarum yang mana. Nah, setelah ditusuk di daerah situ, ya pasien bisa tiduran, pasien bisa berbaring, kita tusuk di daerah yang lain yang ada keriputnya tapi nggak berhubungan dengan gravitasi. Gitu. Biasanya berhubungan dengan ekspresi muka. Nah, kita bisa tusuk pada saat si pasien itu lagi tiduran. Iya. Gitu, Ibu. Waktunya, Dok? Kenapa? Waktu penusukan berapa lama? Waktu penusukan standar, Ibu, 1/2 jam. Nah, cuma kalau misalnya saya sarankan jangan diberi pemanasan ya, Bu, di daerah muka. Jadi kalau pemanasan di daerah badan yang lain. Bisa dikasih di perut, di kaki, gitu ya, bisa. Nah, tapi kalau di muka jangan diberikan pemanasan. Biasanya kita berikan jarum saja. Ya. Gitu, jarum aja. Ya. Makasih, Dok. Sama-sama, Ibu Sri. Ya, baik, Dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Wiono, ada pertanyaan dari Sisa Rukul, ya, kayak udah ngantri, tapi kita tunggu setelah iklan kedua yang berikut ini. Silakan, Boy. Kenapa perlu belanja di MK Mart?
MK-Mart ada karena sebuah tujuan besar untuk membantu sesama anggota MK serta masyarakat luas agar bisa berbisnis di platform yang sama dengan konsep Mindful MK. Dengan berbelanja di MK-Mart, kita ikut peduli pada pembangunan karakter di Indonesia. Karena sebagian dari hasil penjualan akan didonasikan kepada Yayasan Karakter Eling Indonesia yang akan mengadakan program sosial untuk menumbuhkan karakter Eling di anak dan keluarga Indonesia. Yuk kita dukung kemajuan karakter Indonesia dengan berbelanja di MK-Mart. Ya, Prativian, kita kembali lagi dalam akupuntur bersama Dr. Freddy hari ini tentang wajah keriput. Ya, tadi sebelum kita break ada apa namanya? Ada pertanyaan dari Dr. Wiono. Semoga saya masih ingat ya karena tadi saya keluar jadi kehilang, terhapus. Tentang ini, Dok. Tadi dokter bilang buah-buahan itu adalah sumber yang alami. Ya, untuk kolagen, elastin, dan sebagainya, ya, termasuk radikal bebas. Nah, bagaimana dengan buah-buahan impor yang menurut Dr. Wiono katanya banyak mengandung zat-zat penguat atau bikin seger. Nah, gimana dok pendapat dokter? Iya, memang kalau misalnya kita bicara tentang buah-buahan, ya otomatis pasti ada dicampur pengawetnya, apalagi kalau misalnya dia dari luar ya. Makanya biasanya setahu saya itu kalau cari buah itu yang jangan terlalu banyak lah, jangan terlalu banyak pengawetnya. Otomatis kayak misalnya kayak apel gitu, misalnya dari luar gitu, suka diolesin pengawetnya, lapisan lilin gitu, misalnya di bagian luar dari kulitnya. Makanya biasa kalau misalnya saya suka apel itu biasanya kulitnya itu dibersihin, jadi kulitnya itu nggak ikut dimakan, makan dalamnya aja. Gitu. Walaupun memang kalau secara teori memang apel itu vitaminnya banyak di kulit gitu kan, vitaminnya banyak di kulit. Nah, tapi karena ada faktor disemprot pengawet, nah makanya saya lebih memilih dalamnya aja, kulitnya dibuang, kulitnya nggak usah dimakan. Atau kalau memang mau dimakan, kulitnya harus benar-benar yakin dicuci dengan bersih gitu, karena kalau enggak ya pengawetnya akan ikut masuk gitu. Nah, jadi memang seperti itu. Ya susah-susah gampang sih, gampang-gampang susah. Jadi untuk mencari makanan yang bebas dari bahan-bahan kimia, begitu. Iya, ya mungkin yang paling aman masih durian kali ya. Kulitnya nggak dimakan ya kalau durian ya. Nggak dimakan ya kan, dan nggak perlu kelihatan seger, yang penting wangi. Tapi kalau durian itu, ngomong-ngomong soal durian nih, Korizal, durian itu sebenarnya bagus loh untuk antioksidan, karena antioksidannya banyak, asal duriannya itu cari yang masih belum matang. Jadi cari yang belum wangi, belum manis gitu ya. Nah, itu antioksidannya banyak. Itu bagus itu buat kesehatan, antioksidannya banyak, termasuk juga buat kulit. Nah, tapi kalau misalnya duriannya sudah wangi, sudah manis gitu kan, udah mateng, nah itu yang bikin kolesterol naik semua itu. Pantes orang-orang di daerah itu yang setiap kali saya keluar kota ya, mereka suka tuh makan durian yang masih hijau-hijau. Nah, betul, itu bagus itu. Dan mereka tuh sehat banget. Kayaknya penyakit mungkin nggak mau kali masuk ke dalam mereka kali ya. Gitu. Karena mereka makannya itu, terus makannya pakai nasi lagi.
Oh, pakai nasi. Iya, ya itu di Nias ya, saya ngeliatnya di Nias gitu. Mereka suka yang hijau-hijau kayak gitu yang mau menjelang matang atau bahkan yang memang benar-benar belum matang. Iya, Gitu. itu bagus tuh. Antioksidannya tinggi. Oke, saya perlu catat walaupun saya tidak akan makan. Ya, ini ada pertanyaan dari Sis Aruko nih. Apakah treatment akupuntur itu juga bisa untuk keriput di leher? Ya, nah gimana dok? Iya, si Saruko jawabnya bisa. Jadi keriput di leher itu juga bisa. Sebenarnya tadi kalau kita mau memperluas, karena kita bahasannya kan tentang wajah ya, jadi kita Wajah. belum bahas tentang leher, jadi cuma khusus Ya. wajah aja. Leher itu sebenarnya juga rentan akan keriput nih, ya. Kalau kita bicara di luar wajah, leher itu rentan akan keriput, dan leher itu juga bisa dilakukan akupunktur penusukan. Cuma harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Pesan saya itu, karena di leher itu ada pembuluh darah besar, ya. Di leher itu pembuluh darah besar, terutama di bagian depan. Bagian depan kita kan ada saluran nih, ya, di tengah-tengah kan ada saluran. Nah, di sebelah kanan kirinya itu ada arteri, ada pembuluh darah besar yang mengalirkan darah dari jantung ke otak. Ya, itu ada pembuluh darah besar. Jadi, penusukan di daerah leher itu harus hati-hati sekali. Ya, karena kulitnya tipis dan di bawahnya, di bagian bawahnya itu ada arteri besar. Jangan sampai ketusuk. Kalau ketusuk udah repot itu. Bahaya. Karena itu pembuluh darah besar, darahnya arusnya kuat, kenceng gitu kan. Jadi kalau itu ketusuk itu udah repot. Jadi mesti perhatian banget ya itu ya. Iya, betul. Dan pada dasarnya seluruh bagian bukan wajah saja, seluruh bagian badan bisa mengalami keriput ya tadi dokter bilang ya. Bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki di mana ada kulit di situ bisa keriput. Tapi bisa diakupuntur juga semuanya. Bisa. Oh, Cuma ya itu masing-masing daerah di badan kita itu punya kekhususan masing-masing. Kayak di muka itu nggak ada pembuluh darah yang besar-besar itu nggak ada. Cuma pembuluh darahnya kecil-kecil, halus-halus, tapi rapet-rapet. Makanya harus hati-hati juga, jangan sampai ditusuk nanti malah lebam biru gitu kan di muka kan kelihatannya jelek sekali. Tadinya mau cantik malah jadinya biru di muka. Bisa tambahnya pertanyaan? Ya, kenapa Bu Sri? Silakan Bu Sri. Gelitik itu pertanyaan Saruko tadi mengenai leher. Kan memang itu sangat riskan untuk penusukan ya, Dok ya. Nah, ya, kalau kita menggunakan akupresur ya, Dok. Saya sering gunakan akupresur. Nah, itu arahnya ke bawah apa ke atas, Dok? Untuk apa nih Bu Sri? Untuk leher? Leher, ya. Untuk leher. Keriput di leher. Keriput di leher itu ya, kalau keriput di leher itu arahnya itu ke atas, Ibu. Ke atas dan ke belakang, jadi agak ditarik. Oh ya? Ya. Jadi nggak begini ya? Ke sana ya? Iya, betul. Nah, itu betul. Ya. Makasih, Dok. Iya. Karena kalau alasannya kenapa kalau misalnya itu jangan turun ke bawah, karena gravitasi kita kan ke arah bawah, Ibu Sri. Bukan dari origo insertio ya? Oh, bukan. Mau dari origo, mau dari insersio itu nggak terlalu pengaruh, Ibu. Ibu bisa ngambil dari origo ke arah insersio, bisa dari insersio ke arah origo gitu, itu nggak terlalu pengaruh. Nah, tapi kalau misalnya Ibu turun ke arah bawah, nanti yang atasnya juga akan ikut turun. Kulit-kulit di daerah muka dia akan ikut turun. Iya, Dok. Makasih, Dok. Oke. Sama-sama, Ibu. Ya, jadi artinya semua badan tubuh manusia bisa diakupuntur ya. Tapi mengapa tema hari ini adalah wajah doang, aja keriput, ya kan? Sebab kalau misalnya mau semuanya, nanti judulnya akupuntur untuk manusia berkeriput lagi, ya kan? Oke, jadi tadi udah dijawab ya bahwa modalitasnya jarum untuk wajah tanpa pemanasan ya dok ya? Iya, pemanasan di Halo? Tes. Ya. Halo? Ya. Pemanasan boleh di tempat yang lain kok, Rizal, jangan di muka. Jadi pemanasan di tempat yang lain boleh, jangan di muka. Ya, jangan di muka ya. Nah, oke. Kalau cara kerjanya akupuntur tadi udah dijelaskan ya, yang tadi di slide tadi ya. Oke, nah ada sekarang gambar tadi. Betul. Nah, sekarang nih, kalau dilakukan akupuntur, masih perlu nggak sih perawatan wajah terutama
Untuk biasanya kan ibu-ibu tuh masih suka perawatan wajah, ya kan? Nah, menurut dokter gimana, Dok? Perlu. Jadi selain akupunktur, perawatan wajah itu tetap perlu. Terutama apa? Terutama adalah kita melindungi muka dari matahari. Itu ya, karena matahari tadi ya, sun exposure itu pengaruh banyak terhadap keriput di daerah muka. Bisa di daerah forehead, dahi, di daerah glabella, di daerah crowfit, di daerah bani nose, ya, bani wrinkle tadi ya. Terus habis itu juga ada apa lagi di daerah wajah, di daerah bibir gitu. Itu semuanya ada pengaruh terhadap sun exposure. Nah, makanya itu perlu dihindari. Kalau kita bisa aktivitasnya indoor, bagusan indoor. Tapi kalau harus terpaksa outdoor, pakailah alat untuk melindungi diri terhadap matahari. Kalau bisa pakai payung, pakai topi, pakailah payung, pakai topi. Atau nyari tempat-tempat yang teduh di bawah pohon, misalnya di luar. Atau kalau misalnya itu semua nggak bisa, ya mau nggak mau, pakailah sunblock, gitu ya. Pakailah sunblock. Nah, cuma sunblock itu juga ada orang-orang tertentu yang tidak cocok. Dipakein sunblock malah jerawatan, gitu ya. Dipakein sunblock malah ada alergi di mukanya, gitu. Jadi itu cocok-cocokan. Nah, kalau misalnya sunblock, itu SPF yang tinggi, itu lebih melindungi daripada SPF yang rendah. Gitu ya, SPF tahu ya, jadi faktornya, protection factornya itu berapa tinggi. SPF yang tinggi berarti dia lebih bisa melindungi daripada yang rendah. Cuma biasanya SPF yang tinggi itu lebih oily, lebih berminyak daripada yang SPF rendah. Gitu, makanya yang SPF-nya tinggi itu lebih rentan membuat jerawat karena dia minyaknya lebih berminyak dia. SPF tinggi itu sunblock. Nah, makanya memang yang lebih bagus kalau bisa indoor ya indoor lah gitu aktivitasnya. Nah, terus yang kedua olahraga yang benar, makan yang benar. Yang ketiga hindari ngerokok karena kalau ngerokok kita masukin radikal bebas. Ya, asap rokok itu radikal bebasnya tinggi. Jadi baik perokok aktif maupun perokok pasif, ya itu juga terpapar radikal bebas yang tinggi. Dan itu bisa kelihatan wajahnya menua sebelum umurnya. Jadi umurnya masih muda tapi mukanya udah banyak keriput, udah kelihatan lebih tua. Biasanya itu terpapar sama polusi. Oke. Begitu. Oke, baik. Nggak terasa, tinggal 15 menit lagi waktu kita. Tadi dokter mengatakan bahwa keriput itu bisa dicegah dan ada cara-caranya. Nah, mungkin bisa ditampilkan, Dok, untuk bagaimana mencegah keriput pada wajah. Iya, boleh tolong ditampilkan slide-nya, cara pencegahan keriput ya. Pencegahan itu artinya menunda ya, Bapak Ibu teman-teman Tivian ya. Bukan berarti dihindari nggak keriput sama sekali, itu nggak mungkin karena itu proses alami keriput itu. Nah, ini ada beberapa cara ya. Yang gambar yang sebelah kiri itu otomatis harus dilakukan semua, mulai dari makan makanan yang sehat ya, seminimal mungkin lah bahan kimia gitu ya, cari yang alami. Nah, yang kedua adalah tidur yang cukup, seperti pernah kita bahas ya di topik kita akupunktur untuk sulit tidur waktu itu ya. Akupunktur untuk sulit tidur. Tidur yang bagus itu untuk dewasa adalah 7 jam ya, 7 jam sehari. Ya, boleh semuanya dikumpulkan menjadi malam doang langsung 7 jam atau bisa juga dibagi, misalnya malam 5 jam, siang 2 jam atau malam 6, siang 1 gitu boleh. Tapi yang jelas dalam satu hari itu 7 jam yang cukup. Nah, terus banyaklah minum-minum air putih, ya, air putih. Ya, jangan banyak minum kopi, banyak minum apalagi segala macam lah, yang lain soft drink gitu-gitu. Banyaklah minum air putih. Nah, yang keempat adalah olahraga. Ya, olahraga di sini yang penting adalah olahraga yang bersifat aerobik, ya, sifatnya aerobik. Bukan olahraga aerobik, tapi olahraga yang sifatnya aerobik. Jadi itu yang bikin kita banyak berkeringat, kita jantungnya berdebar-debar, deg-degan. Nah, itu seperti itu. Contohnya, misalnya jogging, misalnya jalan cepat buat orang yang obesitas kan ya. Obesitas itu jangan lari, tapi jalan cepat aja. Atau kalau misalnya nanti COVID-nya udah selesai, kita bisa berenang di luar gitu kan. Nah, itu juga bisa olahraga yang sifatnya aerobik, bukan yang gedein otot ya, bukan yang gedein otot. Nah, terus yang berikutnya lagi pakailah pelembab ya, karena kulit-kulit yang kering itu lebih gampang terjadi kerut. Ya, kulit-kulit kering lebih gampang terjadi kerut. Jadi buat Ibu teman-teman Prativian yang jenis kulitnya adalah jenis yang kering, pakailah pelembab, moisturizer.
Yang ke berapa nih? 4, 5, 6 ya. Yang ke-6 itu sunscreen ya. Jadi sunscreen, bukan sunblock ya. Sunblock itu hanya salah satu dari sunscreen. Sunscreen itu seperti tadi ya. Kita bisa pakai topi, kita bisa pakai payung gitu ya. Ya kalau nggak bisa itu semua ya mau nggak mau sunblock. Nah, terus vitamin C, carilah yang alami. Ya, sebisa mungkin carilah yang alami dari makanan, dari buah-buahan. Kalau memang terpaksa nggak bisa, ya mau nggak mau dari suplemen. Tapi jadikan suplemen itu sebagai pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Nah, yang berikutnya lagi, yang terakhir adalah krim anti-aging. Ya, krim anti-aging carilah dari ke dokter kulit, ya, dokter spesialis kulit. Carilah yang resmi, ya, krimnya yang udah ada badan POM-nya, ya, sudah diteliti, aman, efektif. Jangan cari krim anti-aging di apa ya, di toko-toko online yang bisa dijual bebas, itu bahaya. Gitu, karena biasanya krim anti-aging yang ada di toko-toko online yang nggak resmi seperti itu, ya komponen raksanya itu tinggi. Ya, komponen raksanya tinggi, hidroquinonnya tinggi. Nah, jadinya itu berbahaya, itu bisa kalau terlalu tinggi itu akibatnya bisa kanker. Ya. Jadi hati-hati pakai krim itu carilah yang resmi. Itu Kak Rizal. Oke. Jadi ada 8 ya. Ada 8 bagaimana manusia mencegah supaya wajahnya tidak cepat keriput. Betul. Ya, ini kalau bicara vitamin C, normalnya berapa sih sehari, dok? Nah, vitamin C kalau kita bicara untuk orang dewasa ya, orang dewasa sehat, kalau anak-anak ataupun orang sakit itu jumlahnya berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara orang dewasa yang sehat dan normal, itu dalam satu hari itu cuma sekitar 90 mili lebih. 90 lebih miligram. Jadi nggak nyampe 100 miligram kebutuhan vitamin C orang dewasa normal dalam satu hari yang sehat. Nah, jadi kalau misalnya kita minum vitamin C, suplemen, ya kalau bisa kan yang alami, seperti tadi saya bilang kan, karena yang alami itu nggak ada overdosisnya. Nah, tapi kalau misalnya susah, karena kesibukan, nggak punya waktu, dan sebagainya, mau nggak mau suplemen, jangan minum yang 1000 mili. Itu terlalu jauh, terlalu tinggi sekali. Gitu. Memang dia larut air, jadi kalau overdosis dia bisa dibuang lewat pipis. Nah, tapi yang namanya lewat pipis pasti lewat ginjal. Jadi otomatis vitamin C yang dosis tinggi, dia udah overdosis, dia beban buat ginjal. Ginjalnya jadi berusaha lebih keras lagi untuk mengeluarkan vitamin C yang kelebihan. Gitu. Jadi vitamin C kebutuhan normalnya nggak nyampe 100 mili kok sehari. Gitu. Halo? Iya. Oke, baik. Oke, kita sadari kita sudah sampai di penghujung acara ya. Dan ya, halo, suara Ya. saya kedengaran? Kedengaran, Pak Rizal? Suara saya kedengaran? Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. TV yang sekalian, sepertinya free gift nih ke Dr. Freddy nih. Nah, di mana Dr. Freddy praktek? Nah, silakan ditampilkan, Boy. Ya, ini dia alamat Dr. Freddy ya di Kelapa Kopio Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading. Ya, jadi apalagi sekarang Jakarta sudah level 1, nah kita bisa berpergian, tapi jangan lupa ya tetap mematuhi peraturan. Dan Dr. Freddy juga praktek. Boy, belum di itunya? Halo, Boy. Oke, digedein sedikit, Boy. Ya, Dr. Freddy juga melakukan pelayanan untuk konsultasi penyakit umum, medical check-up, akupuntur, vaksinasi, ya, home visit, telemedicine, termasuk juga akupuntur dengan berbagai macam ininya, apa namanya, penyakit, estetika, bayi anak, program hamil dan kejiwaan. Oke, silakan dihubungi Dr. Freddy-nya. Dan Itu sebelum slide sebelumnya bisa alamatnya bisa ditampilkan lagi, Pak. Nah, ini dia alamatnya, dokter. Oke. Itu nomor teleponnya silakan dicatat, dok, bisa di screenshot. Ya.
Oke, thank you. Iya, sama-sama. Ya, dan sebelum kita mengakhirinya, Dr. Freddy akan menutupnya nanti. Kita lihat dulu untuk acara PILS besok hari Jumat tanggal 5 November. Silakan Boy. Ya, besok acara Mindful Parenting, ya, judulnya berbeda itu indah. Kita kedatangan tamu, seorang psikolog, seorang dosen juga, dan wanita yang sangat luar biasa, Elizabeth Indra, praktisi pendidikan dan pendiri sekolah inklusi talenta di Semarang. Jadi besok kita akan berbicara bagaimana anak-anak normal belajar untuk menerima perbedaan ketika mereka sekolah dan belajar dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, besok saksikan jam 1 sampai jam 2 siang di acara PILS Mindful Parenting bersama saya Meli Kyong, dan besok kita sembiring juga ada. Demikian, dan silakan Dr. Freddy sebagai penutup satu kesimpulan yang menarik untuk acara hari ini. Ya, baik. Terima kasih Ko Rizal. Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua, memang wajah keriput itu bukanlah suatu penyakit ya. Jadi wajah keriput itu suatu proses yang alami, yang semua orang kalau udah usia lanjut pasti akan mengalami. Nah, cuma bisa kita tunda-tunda. Jadi jangan dulu deh, nanti aja gitu ya, keriput-keriputnya nanti dulu aja. Nah, daripada kita menggunakan metode-metode yang kadang menyakitkan, yang kadang hasilnya pun juga tidak terlalu bagus dan belum tentu aman gitu ya, safety-nya. Nah, akupunktur itu sudah terbukti aman, sudah terbukti efektif juga. Tadi sudah ada penelitian resminya ya. Jadi itu bahkan dari Korea tadi penelitiannya ya. Kalau kita bicara kecantikan, kita selalu nggak bisa lepas dari Korea. Udah terkenal itu kecantikan di Korea. Nah, jadi akupunktur bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu teman-teman Prativian untuk menunda atau mencegah keriput di usia dini gitu ya. Kita menunda supaya nanti dulu deh keriputnya datang. Selain pola hidup sehat tentunya, makan sehat, olahraga, cari yang makanan alami, banyak minum air putih, hindari merokok, batasi dari paparan sinar matahari, paparan UV, dan juga terakhir akupunktur, jangan lupa, itu bisa. Begitu Kak Rizal. Iya, baik. Terima kasih Dr. Freddy, pelajaran yang sangat menarik. Terima kasih juga para Prativian yang hadir di Zoom maupun di YouTube, di YouTube channel maupun di Zoom pada siang hari ini. Dan pada tanggal 11 November nanti kita akan ada acara juga Freddy's Journal akupuntur untuk tema apa, Dokter? Jadi untuk hari Kamis depan ya, Ko Rizal dan teman-teman Prativian, Kamis depan kita akan membahas akupunktur untuk pegel dan nyeri otot. Nah, ini banyak nih kasusnya. Pegel dan nyeri otot nih banyak nih ya, menarik. Oke, jangan sampai dilewatkan untuk minggu depan pegel dan nyeri otot bersama Dr. Freddy. Saya Stefanus Rizal dan saya Dr. Freddy Julianto. Mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai ketemu di acara mendatang yang sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya.